Indonesia, program layanan kesehatan gratis untuk warga Sidoarjo yang berbasis jaminan kesehatan nasional ya atau JKN ini sepertinya agak tersendat oleh masalah pendataan. Masalahnya itu ada beberapa warga yang dianggap kaya tapi terjaring menjadi penerima bantuan iuran daerah. Sementara di sisi yang lain justru ada orang-orang yang secara ekonomi berkekurangan tetapi malah tercecer. Namanya tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari Pemda di antara 270.000 orang yang dibayar itu. Nah, masalah ini kemudian mencuat ke permukaan dan menjadi konsumsi media. Akhirnya Komisi D DPRD Sidoarjo ini menggelar hearing atau rapat dengar pendapat, dan yang diundang lumayan banyak waktu itu, kalau nggak salah ada dari forum komunikasi kepala desa, lalu beberapa kepala dinas yang terkait dengan masalah ini, dan tentu BPJS Kesehatan sendiri. Nah, hari ini saya Pramono akan mengupas lebih dalam lagi tentang silang sengkarut masalah pendataan ini, dan kami sudah hadirkan tamu-tamu yang istimewa dalam Prime Time. Sudah hadir bersama kita saat ini Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, Ibu Yesi Novita. Assalamualaikum Ibu. Dan satu lagi, kalau ini apa ini namanya? Ini lawan diskusi saya yang paling menggemaskan ini ya. Kadang kalah tapi seringkali kayaknya saya menang. Ada senior saya Pak Sigit Imam Basuki. Beliau adalah Ketua Umum Java Corruption Watch. Assalamualaikum senior. Baik. Kita ngobrol hari ini soal pendataan ya, soal pendataan saja. Tapi saya ke Bu Yesi dulu, Bung Sigit. Gimana first? Bu Yesi, ini yang kemudian jadi persoalan kan begini, sebenarnya alur pendataan ini atau data kependudukan yang kemudian dipakai sebagai dasar BPJS ini apa tuh Bu? Bisa diceritakan misalnya kronologinya? Ya, jadi untuk pendataan peserta PBU Pemda, ya. Jadi masyarakat Sidoarjo yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ini berangkat dari data di wilayah Sidoarjo yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Ya, poinnya di situ ya, belum tercatat. Oke, lanjut. Data ini dilakukan mapping oleh Dukcapil. Ya. Di sana akan dipadankan apakah memang yang data terdaftar itu adalah benar berindikasi Sidoarjo. Ya. Juga dilihat apakah memang orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Nah, selanjutnya data ini akan dilakukan pemilahan oleh dinas sosial. Jadi, jadi kalau memang dalam konsep ini pemerintah Sidoarjo memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu dahulu. Nah, ini yang melakukan adalah dinas sosial berdasarkan hasil data yang sudah dipadankan dan diseleksi oleh Dinsos ini, disampaikan ke kami BPJS Kesehatan untuk kita lakukan migrasi ke dalam kepesertaan program JKN ini. Nah, jadi dalam hal ini kita mengecek ini, kita memvalidasi apakah data itu tidak beririsan dengan segmen lain. Nah, itu peran kita di sini. Jadi kita memastikan yang diusulkan oleh Pemda ini adalah orang-orang yang tidak beririsan dengan segmen lain. Ya, totalnya ada berapa waktu itu Bu yang belum tercatat sebagai peserta BPJS? Jadi di awal
untuk UAC ini Iya. di bulan Maret itu posisi masyarakat Sidoarjo yang terdaftar sebagai peserta JKN ini 90%. Jadi ada 10% lagi dari jumlah penduduk Sidoarjo. Ada laporan semester 2 itu kurang lebih 1,9 juta Iya. penduduk Sidoarjo. Jadi di awal ada kurang lebih 189.000 jiwa yang belum masuk ke dalam 1 juta. Oh, 100. 189.000. Iya, iya. 189.000 jiwa yang belum terdaftar dalam program JKN. Jadi awalnya di situ dulu. Iya, iya. Nah, setelah itu ada pentahapan yang diusulkan oleh Pemda. Tahap pertama dimasukkan, lalu tahap kedua sampai akhirnya pada posisi di bulan April sudah mencapai 95%, yang artinya hanya tinggal 5% lagi penduduk Sidoarjo ini yang belum tercover JKN. Nah, ini sudah masuk ke dalam jumlah minimal dari UAC. Oh, sebentar. Tadi agak jumlah warga Sidoarjo Ya. itu tercatat sampai Maret ya 1.900.000. Ya, itu posisi semester 2 di 2020. Oh, iya. Jumlahnya 1,9 juta jiwa. 1,9 dari 1,9 juta yang sudah ikut kepesertaan BPJS ada berapa, Bu? Sudah 90%. 90%. Dari all segmen ya, Pak ya. Berarti sekitar berapa, Bu, angkanya? Jadi masih ada yang belum terdaftar 1,189.000 yang belum masuk. Yang dari belum masuk. 1,9 juta jiwa itu. Loh, yang didaftarkan ini kan 270.000. Nah, jadi ada pentahapan, Pak. Iya, iya. Dari Pemda Sidoarjo memberikan usulan ataupun masyarakat yang akan didaftarkan ini. Lalu sampai posisi di bulan April ini totalnya adalah 270.000. Totalnya 272.000 penambahan dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu ada kurang lebih 98.000 yang sudah terdaftar. Ini merupakan integrasi awalnya, integrasi program Kesda dengan JKN ini. Nah, penambahannya total sampai posisi bulan April itu adalah 270.000. Berarti total masyarakat Sidoarjo yang belum tercatat sebagai peserta sampai saat ini berapa? Posisinya 77.000. Jadi untuk terakhir itu pendataan kita kepesertaan JKN ini adalah 96%. Jadi 4% itu kurang lebih 77.000. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut ini. Tetap di Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama Prime Time dan kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bu Yesi dan Bung Sigit. Bu Yesi, ini tadi sudah tahapan dari data dari BPJS kemudian dipadankan ke Dispendik Capil. Mestinya setelah ini kemana, Bu? Yang jadi setelah dari Capil itu ke Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya yang menetapkan mana masyarakat atau warganya yang mampu atau tidak mampu. Lalu setelah itu disampaikan ke BPJS. Ya, berarti sudah ke Dinas Sosial. Itu prosesnya berapa lama nih Dinas Sosial melakukan verifikasi waktu itu? Saya pastinya tidak ini ya beberapa harinya, tapi ada waktu yang diberikan dan digunakan oleh SOS untuk melakukan kewenangannya ini, tugasnya dari Omilah antara masyarakat yang mampu. Nah, itu kemudian dikembalikan lagi ya Bu ke BPJS. Berarti ini sisa yang 77.000 yang nggak usah dipakai dulu misalnya seperti itu. Ya, nah yang menentukan itu siapa Bu? Ini 270 yang dipakai, ini 77.000 yang nggak dipakai, itu yang nentuin siapa? Ini kewenangannya di mana? Sesuai kewenangannya ada di Dinsos. Ada di Dinsos. Baik, saya ke Bung Sigit dulu ya Bu ya. Bung Sigit.
Kayaknya sudah gemes dari gesturnya, kayaknya sudah gemes untuk jawab. Oke, sudah dengar apa yang dikatakan Bu Yesi. Kalau menurut Bung Sigit, ini tali yang bundel ini ada di mana ini Bu? Karena faktanya kan apa, banyak yang kaya tadi dan yang miskin yang tercecer. Ya. Ini dinas. Kalau saya melihatnya di dinas. Ini bukan karena Bu Yesi yang jadi narasumber ya, terus ngomong dinas. Karena ini kalau saya melihat ini ya. Dari keterangan Bu Yesi ya. Itu kan ada tadi dari Disbuduk Capil terus ke Dinsos. Ya. Itu baru setelah itu diserahkan ke BPJS kan ya. Gitu ya. Artinya kan apa itu Dinsos itu kalau saya lihat tidak ini tidak serius kalau menangani masalah pendataan ini. Karena apa? Ada orang yang kaya, tapi dapat juga data itu masuk di pendataan BPJS di situ. Nah, terus dinas juga gitu, Dinsos seharusnya itu turun ke bawah, misalnya ke desa. Desa itu kan nanti akan memberikan sosialisasi ke RT, RW, terus nanti diadakan rapat bahwa nanti siapa saja yang diajukan untuk pendataan masyarakat yang tidak mampu. Menurut saya seperti itu, karena kalau melihat ini, itu saya tanyakan di bawah tidak ada itu pendataan, tidak ada sosialisasi di bawah di desa-desa itu tidak ada. Ya. Nah, artinya kan dinas data dari mana dia ini masukkan itu. Ya, nama-nama dimasukkan. Masukannya dari mana? Ya. Sudah verbal atau belum? Betul. Nah, itu seleksi administrasinya gitu. Ya, jadi artinya mereka kerja pendak gitu loh. Dinas sosial itu. Tapi masalahnya gini, Bung, ini nggak ngomong dulu ke kaya miskin ya. Ya. Kita ngomong bahwa ada juga kemudian masyarakat yang sudah meninggal, ya, sudah pindah, tetapi tetap masuk. Ya. Tetap masuk. Ini kan berarti sudah bukan lagi ranahnya apa Dinsos, ini kan ranahnya Dispenduk juga untuk memverifikasi ini. Menurut kan berarti apakah kemudian siapa si Dispenduk ini juga kurang teliti dalam melakukan tugasnya ini? Ya itu tadi kembali lagi ke sosialisasi dan pendataan di bawah di desa itu. Karena apa karena di desa itu yang lebih tahu bahwa masyarakat ini sudah pindah, terus warga ini sudah meninggal. Karena kita juga ada temuan kemarin warga sudah 4 tahun meninggal itu masuk di pendataan. Di mana itu? Betul. Di daerah ini. Sumokali. Ya, kemarin saya ketemu dengan kepala desanya, jadi mereka beliaunya menyampaikan ada warganya yang sudah 4 tahun meninggal tapi masuk di pendataan. Tetap masuk ini. Ya. Kalau istilahnya apa itu kemarin ketua Komisi D ya Bu ya, saking lomane BPJS katanya sampai kok mati-mati dikasih itu. Tapi Bung, ini sudah ketemu. Ya. Sebenarnya apa sih akar masalahnya kok sampai urusan verifikasi data begini aja kok sampai apa kacau seperti ini apa? Ya, kalau kita mengatakan apa itu masalah honor mungkin atau itu menyangkut tidak masalah apa masuk akal tidak gitu. Misalnya masalah honor atau ujung-ujungnya duit misalnya. Misalnya terkait dengan pendataan, kira-kira pihak dinas atau pihak desa kalau misalnya tidak ada kita nggak ngomong desa ya, nggak ngomong desa karena ini belum ke desa. Siap. Tapi dari dinas dulu. Kira-kira kenapa ini kok sampai dinasnya kok tidak? Ini kan bisa dulu ini diverifikasi berdasarkan alamat misalnya, seperti yang penjenengan sebutkan dulu dari apa perumahan-perumahan gede misalnya ternyata ikut masuk. Terus jenengan karena apa itu? Ya karena itu tadi. Udah. Mungkin indikasinya mungkin seperti itu, tapi kita tidak ada ya. Ya jangan menjudge. Ya tidak menjustis. Ya. Tapi indikasi. Tapi kita juga tidak menjustis lah. Ya. Artinya nanti kita menuduhkan kita juga salah. Ya. Tentu itu juga nantinya terjadi kan gitu. Ya, oke. Kemarin ketika
rapat dengar pendapat ini juga ada rekomendasi ya Bu ya, rekomendasi bahwa salah satu rekomendasinya pendataan ini dilakukan melalui desa. Jadi itu seperti itu. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Itu solutif enggak? Kalau nanti ini saya sambungkan dengan tadi ya, bahwa UUD ini harus ada duitnya nih untuk nyuruh orang nih kan gitu. Nyuruh orang untuk pendataan itu kira-kira kalau ada nggak ada honornya mau nggak? Bisa jalan nggak? Gitu. Ya. Kalau tidak ada honor, saya rasa orang yang suruh mendata ya sulit lah untuk mereka bisa jalan gitu. Ya, tapi pemerintah sendiri kan sebenarnya bisa kok, misalnya boleh nggak? Maksud saya boleh nggak kalau kemudian dia mengalokasikan anggaran untuk pendataan ini? Secara regulasi boleh nggak? Kalau secara regulasi ya boleh saja sih. Kita teruskan perbincangan kita masih di Prime Time dan saya akan teruskan lagi nih ngobrol sama Bung Sigit. Bung, enak ngomong kalau misalnya seperti itu. Persoalannya begini Bung, ini sekarang belum dianggarkan. Nah kalau kemudian belum dianggarkan, terus desa sudah langsung disuruh verbal, terus gimana? Bisa-bisa nggak jalan lagi, ini nanti berkas ditumpuk lagi di desa. Seperti apa Bung? Ada solusi atau bagaimana? Kalau berkas saya rasa berkas ditumpuk dikasihkan ke desa. Iya kalau desa itu mau untuk menyetorkan ke kabupaten. Ya, seperti itu. Ya, persoalannya kan di situ. Apakah kemudian kalau dengan diserahkan ke desa, desa mau nggak verbal tanpa duit dulu? Atau kalau ditunda, berarti ini kan ada jeda yang cukup panjang kalau kita harus menunggu PAK misalnya. Menurut Bung Sigit gimana? Kalau menurut saya kembali lagi aja ke skema awal. Mungkin dulu kan ada SKTM ya, Bung Pram. Ya. Kalau pendapat saya mendingan kembali lagi ke SKTM aja. Putus dong urusan ini. Nah, itu. Tapi menurut Anda itu satu langkah yang paling bagus. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi orang yang sakit, ya, dulunya berobat, ya. Yang berobat itu yang nanti akan dihitung untuk ini. Karena masalah ini belum siap. Ya, menurut saya seperti itu. Karena apa? Dia tidak terlalu besar untuk membebani APBD. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu yakin nggak bahwa nanti ketika kemudian ini diserahkan ke desa nggak akan ada lagi carut marut masalah pendataan? Pastinya kalau ini dilakukan sesuai dengan ketentuannya, ya. yang ada, ya insya Allah saya yakin kita harus optimis ya ini dapat sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Tapi ada lagi nggak upaya lain selain kemudian harus menunggu dari verbal dari desa itu? Tentunya kami koordinasi dengan komite terkait ini, baik maupun Dinsos. Jadi ada koordinasi di sana, dimana kita saling support supaya verbal ini dapat terlaksana dan hasilnya tentunya sesuai yang dengan diharapkan. Ya, dari BPJS sendiri ada enggak sebuah program atau mekanisme untuk melakukan verbal secara internal? Kalau verbal yang kita lakukan itu Mas Pram, jadi kita memastikan orang-orang yang diusulkan ini dia tidak berurusan dengan segmen lain gitu. Jadi ada segmen PWB Mandiri misalnya, dia tidak sudah terdaftar di Mandiri, dia memang belum terdaftar sebagai peserta IKN. Kita ada ruang lingkupnya seperti itu. Kewenangannya sebatas itu ya. Tapi kalau misalnya seperti kejadian yang sekarang ini, misalnya orang kaya masuk, kemudian kan secara administrasi sebenarnya kan bisa dilihat ya Bung, dari alamatnya, dari profesinya dan lain sebagainya. Bisa nggak itu tiba-tiba dicoret dan kemudian dialihkan ke yang lain yang dianggap lebih membutuhkan? Secara teknis bisa nggak Bu?
secara teknis kalau memang kita tahu persis gitu ya, Ya, ya. ada warga yang memang sebenarnya mampu, itu kita dapat sampaikan ke Dinsos, tapi tetap kembali lagi Dinsos lah yang menetapkan apakah Ya. ini memang akan I see. Jadi diekskludkan dari program ini. bukan BPJS berarti yang melakukan eksekusi itu. Kita dapat memberikan informasi kalau memang kita punya fakta yang jelas, data yang jelas, kita sampaikan ke Dinsos, tapi yang mengeksekusi ini ada Dinsos. Sejauh ini setelah hearing kemarin, Ya. ada nggak perkembangan, misalnya ada perbincangan dengan dinas terkait atau itu terkait dengan Ya, pendataan ini? ada Pak. Jadi kita pastinya koordinasi nih dengan Dinsos, Ya. Dinsos Capil untuk menindaklanjuti dari hasil hearing dengan Dewan. Sudah ditindaklanjuti. Rencana yang muncul saat ini seperti apa, kalau mungkin saya bisa dapat bocorannya? Kita masih menyediakan data. Ya, Kita menyediakan data by name, by address Ya. untuk per desa, Mas Bram. ya, Jadi nanti lebih gampang untuk memilahnya. Jadi dari desa ini mana yang akan di verbal, Ya, ya. hasil verbalnya sudah per desa ini sudah kita sampaikan ke Dukcapil. ya. Ada tenggat waktu yang mungkin sudah ditentukan untuk proses ini harus selesai sampai kapan gitu? Nanti ini tergantung dari OPD-nya ini, Mas Bram. Jadi tentunya sesegera mungkin gitu ya. Ya, Kita harapannya kan ini dapat terselesaikan. Ya, ya, ya. Nggak ada kepastian dari warga gitu ya bahwa proses ini tetap akan berjalan. Nah, kalau tenggang waktu ini tergantung dari masing-masing OPD. ya. Waduh. Ini kalau orang Rusia bilang apa? Lamongan terus akeh keteke. Jakob terus gak ana enteke. Ya, tapi kita harus akhiri perbincangan ini. Sayang sekali, tapi kita nanti bisa sambung di program yang lain atau dengan materi yang lain. Tapi saya kasih kesempatan dulu lah untuk closing statement ya. Saya ke Bu Yesi dulu ya, Bung Sigit ya, nggak apa-apa ya. Iya. Bu Yesi silakan sampaikan closing statement. Ya. Jadi kami sangat apresiasi dari hadirnya program Pemda ini, di mana Pemda Sidoarjo memberikan kepastian kepada masyarakatnya untuk dapat mengakses layanan kesehatan tanpa ada permasalahan ekonomi di sana. Ini menunjukkan bahwa Pemda hadir di mana masyarakatnya dapat mengakses layanan kesehatan. Ya, atau satu lagi, setelah ini, selama proses ini nanti layanannya tetap sama atau dihentikan kepada masyarakat? Layanan kalau masyarakat membutuhkan kesehatan Masih berlangsung, masih biasa berlangsung aja. terus. Wah, terima kasih. Bung Sigit silakan untuk memberikan closing statement. Jadi saya berharap untuk ke depan itu antar OPD itu saling ini berkoordinasi, jangan sampai ada calon baru lagi seperti yang dialami saat ini. Gitu. Karena apa? Masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan itu, dan mereka berharap juga jangan sampai ini masyarakat begitu mau berobat terus data tidak sesuai. Saya berharap dinas terkait juga tetap ini sering berkoordinasi satu sama lain biar tidak terjadi seperti yang kita alami saat ini. Gitu. Baik, terima kasih Bung Sigit, terima kasih Bu Yesi atas kehadirannya. Saya yakin semua upaya yang dilakukan untuk meraih kebaikan ini pasti akan berhasil ya, dan itu semua harus didasari atau diawali dari niat, tetapi goodwill saja saya pikir nggak cukup kalau eksekusinya nggak dilakukan dengan baik. Peran serta semua stakeholder tetap dibutuhkan agar warga Sidoarjo benar-benar merdeka dari masalah kesehatan. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Saya dan seluruh kru Primetime mengucapkan terima kasih. Salam Indonesia. Terima kasih Bu Yesi, Bung, terima kasih. Sama.